Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri renungan pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas belas kasih-Mu di mana Engkau telah menyertai kami sepanjang malam hari ini. Dan di pagi hari ini Bapa, Engkau bangkitkan kami dari tempat tidur kami dengan tidak kekurangan apapun satupun. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Sekiranya Engkaulah menuntun hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami dengarkan kami dapat mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian Kamis 5 Maret 2024. Judul Teladan Ilahi. Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Hamba-hamba Kristus akan dibawa menghadap orang-orang besar yang mungkin tidak akan pernah mendengar Injil kalau bukan dengan jalan ini. Kebenaran telah disalah tafsirkan kepada orang-orang seperti ini. Mereka telah mendengar tuduhan palsu yang berhubungan dengan iman murid-murid Kristus. Seringkali mereka bermaksud hanya mempelajari sifat yang sesungguhnya, yakni kesaksian orang-orang yang dibawa kepada pengadilan karena iman mereka. Di dalam pemeriksaan itu, mereka diharuskan menjawab. Lalu hakim-hakim mereka mendengarkan kesaksian itu. Rahmat Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya untuk menghadapi keadaan darurat semacam ini. Itu akan dikaruniakan kepadamu, kata Yesus, pada saat ini juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jika roh Allah menerangi pikiran hamba-hambanya, maka kebenaran itu akan dikemukakan di dalam kuasa ilahi dan keindahannya. Orang-orang yang menolak kebenaran akan berdiri menuduh dan menindas murid-murid itu. Tetapi di bawah kerugian dan penderitaan, bahkan sampai kepada kematian pun, anak-anak Allah harus menunjukkan kelemah lembutan teladan ilahi. Dengan demikian akan jelas perbedaan antara agen-agen setan dan wakil-wakil Kristus. Juru selamat akan diagungkan di hadapan para penguasa dan orang banyak. Murid-murid itu tidak diwarisi keberanian dan ketetapan hati orang syahid hingga tiba saat rahmat yang demikian diperlukan. Kemudian janji juru selamat itu digenapi. Waktu Petrus dan Yohanes bersaksi di hadapan majelis Sanhedrin, orang banyak heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Tentang Stefanus ditulis bahwa semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu
menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Orang banyak tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Kisah Para Rasul 6 ayat 15 dan ayat 10. Hamba-hamba Kristus tidak mempunyai persiapan pidato yang akan diucapkan waktu dibawa ke pengadilan. Persiapan mereka harus diadakan dari hari ke hari. Dalam menyimpan permata-permata kebenaran firman Allah dan oleh doa menguatkan iman mereka. Apabila mereka dihadapkan ke pengadilan, Roh Kudus akan mengingatkan mereka kepada kebenaran yang sangat diperlukan itu. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 381 dan 382. Renungkan lebih dalam. Pemikiran untuk tidak siap menghadapi pencobaan membuat sebagian besar orang ketakutan. Bagaimanakah mempercayai Allah dalam hal-hal kecil mempersiapkan saya untuk mempercayai Dia dalam momen-momen besar pada kehidupan ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, di mana di pagi hari ini Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini dituntun dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat mengerti dan menerapkan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.